Tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi di dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kata-kata itu sering kita dengar. Jika menyangkut politik, dulu jadi lawan, sekarang jadi kawan. Hal itu pula terjadi ketika Jokowi melantik Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sebagai Menteri Perdagangan, Rabu, 11 Juni 2022. Memang, dalam pemilu 2019 dan 2014 yang sengit lalu, PAN berseberangan dengan partai-partai pengusung Jokowi dan akhirnya kalah. Namun, dengan masuknya Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, posisi PAN jelas. Saat ini, PAN masuk ke dalam pemerintahan. Namun, kalau kita melihat lagi ke belakang, langkah PAN sebenarnya bukan langkah yang mengejutkan. Karena sejak era reformasi, partai yang berlambang matahari ini selalu menjadi partai yang bergabung ke dalam pemerintahan. Ini dimulai ketika era Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati. Ada Al-Hilal Hamdi sebagai Menteri Tenaga Kerja, serta Hasbala M. Saad sebagai Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia. Lalu, saat Megawati menjadi Presiden dan Hamzahas menjadi Wapres, ada Hatta Rajasa sebagai Menristek. Lalu, saat masa Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kala, Hatta Rajasa kembali masuk menjadi Mensesnek dan Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan. Lalu, pada periode kedua SBY dan Wapres Budiono, Hatta Rajasa kembali masuk sebagai Menko Perekonomian. Lalu, Patrialis Akbar sebagai Menteri Hukum dan HAM, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan, dan Aswar Abu Bakar sebagai Menpan RB. Bahkan pada periode Jokowi pertama lalu, ada Asman Abnur sebagai Menpan RB, dan kali ini Zulhas menjadi Mendak. Jadi, PAN walau kadang menjadi partai yang kalah saat pemilu, pada akhirnya akan selalu bergabung ke pemerintahan. Kalau begitu, siapa yang diuntungkan dengan bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan? Bagi Jokowi, bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan merupakan suatu keuntungan. Karena dengan demikian, partai-partai yang mendukung kepemimpinan Jokowi semakin banyak hingga akhir jabatannya nanti. Posisinya semakin kokoh saat membuat kebijakan. Goyang-menggoyang dalam politik sudah pasti ada. Apalagi, sudah beberapa tahun ini sudah muncul gelagat untuk menumbangkan pemerintahan yang sah, terutama dari kelompok Islam garis keras. Jadi, dengan bergabungnya PAN yang memiliki massa basis pemilih Muhammadiyah merupakan keuntungan bagi Jokowi. Jokowi butuh backup hingga akhir pemerintahannya nanti. Posisi pemerintahan Jokowi pun semakin kuat dengan bergabungnya PAN. Jadi, ini adalah win-win solution. Keuntungan baik bagi Jokowi maupun bagi PAN yang mendapat jatah kue di kabinet setidaknya sampai 2024. Semoga dengan bergabungnya PAN ke pemerintahan bukan hanya menjadi kepentingan beberapa pihak saja, namun demi kepentingan rakyat juga. Artikel ini ditulis oleh Cevan dari seaworld.com.